Kamu hampir menginjak bunga dandelion ini, ucap Reza sambil menunjuk bunga itu. Tunggu sebentar, ucap Reza. Kemudian Reza memetik semua tangkai bunga dandelion itu dan meniupnya. Melihat serbuk sari bunga itu berterbangan membuat Bella takjub. Setiap kali melihat bunga dandelion, aku ingin meniupnya. Itu seperti jiwa yang terluka terbang dengan bebas ke suatu tempat. Begitu berada di tempat baru dan menancapkan akar, mereka akan melupakan masa lalu mereka yang menyedihkan, ucap Reza. Andre turun dari mobil. Dia melihat Reza dan Bella sedang berduaan membuat Andre sedikit cemburu. Andre, ucap Bella melihat Andre. Andre, kawanku, ucap Reza. Kemudian Andre menghampiri mereka. Kamu pasti dalam perjalanan pulang dari kantor, ucap Bella. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak kembali, tanya Andre ke Reza. Itu, ucap Reza. Dia bekerja paruh waktu denganku. Dia dibayar 100.000 per hari, ucap Bella. Benar, aku dibayar 100.000 per hari, ucap Reza. Ngomong-ngomong, bisakah dia tinggal di kamarmu sampai menemukan tempat tinggal? Tanya Bella membujuk Andre. Bisakah temanku? Tanya Reza sambil meledek. Tidak, kembalilah ke hidupmu, ucap Andre. Jika tidak mau, dia bisa tinggal di kamarku untuk sementara, ucap Bella. Sungguh, ucap Reza terkejut. Kamu gila, ucap Andre. Aku bisa tidur di rumah temanku di lantai 3, ucap Bella. Tapi sewanya 15.000 per malam bagaimana? Ucap Bella ke Reza. Jadi, 30.000 untuk 2 malam. Ucap Reza kemudian mengeluarkan uang di sakunya dan memberikannya ke Bella. Sepakat. Terima kasih, ucap Bella dengan senang hati menerimanya. Ayo Bella, ucap Reza. Let's go, ucap Bella. Saat Reza dan Bella ingin pergi, Andre menarik bajunya Reza. Apa? Aku sudah membayarnya, ucap Reza. Andre menyeret Reza ke rumahnya. Ada apa denganmu? Aku ingin tidur di kamar Bella. Aku juga sudah membayar, ucap Reza sambil diseret-seret Andre. Kemudian Andre mendorong Reza ke kasur hingga terjungkal. Tutup mulutmu dan tidur dengan tenang di sini, ucap Andre. Andre cemburu dan tidak terima Reza tidur di kamarnya Bella. Bella, Bella, ucap Reza. Saat Reza ingin kabur ke rumah Bella, dia ditarik lagi oleh Reza. Apa? 30.000-ku, ucap Reza. Uangnya yang dihasilkan dari jerih payahnya yang telah diberikan ke Bella terbuang percuma. Bella yang menguping di pintu rumah Andre tertawa karena rencananya agar dia bisa menginap di rumah Andre berhasil. Tiba-tiba ibunya Bella menelepon. Setiap kali ibunya menelepon Bella selalu merasa kesal dan akhirnya dia menolak panggilan itu. Setelah Bella ingin pergi ke rumahnya, dia melihat serbuk sari bunga dandelion itu yang menempel di jaketnya. Kemudian dia meniupnya sekuat tenaga dan merasa senang melakukannya. Setelah sesampainya di rumahnya, dia kaget tiba-tiba ada seorang wanita yang tengah duduk di halaman rumahnya sambil meminum bir botol dengan sedotan. Ternyata kamu, Yuni, ucap Bella. Oh, hai, ucap Yuni menyapa Bella dengan keadaan setengah mabuk. Kamu meminum bir tanpa cemilan.
Kamu seharusnya bilang jika mau datang. Tidak biasanya kamu minum sendirian. Ucap Bella. Tentu saja. Aku juga membawakanmu minuman. Ini bir untuk Bellaku yang cantik. Ucap Yuni dan memberikan sebotol bir ke Bella. Ada yang terjadi lagi? Tanya Bella sambil menuangkan bir itu ke tutup botol. Bella, kamu menonton berita. Putra keluarga konglomerat membuat onar di pesawat. Ucap Yuni sambil mabuk. Jangan bilang. Ucap Bella. Pramugari yang wajahnya disamarkan itu. Aku. Ucap Yuni. Ternyata pramugari yang menjadi korban insiden di pesawat itu adalah temannya Bella yaitu Yuni. Bella pun sangat terkejut. Apa? Ucap Bella terkejut. Di sisi lain Reza sedang tiduran di sofa sambil memandangi uang 10.000 miliknya. Kawan, kamu tahu betapa berarti uang ini bagiku. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang ini. Aku merasa bisa menggunakan ini seumur hidupku. Ini 10.000 keberuntunganku. Ucap Bella sambil tersenyum-senyum merasa senang kemudian menghirup uang 10.000 itu. Andre membuka kulkas dan mengambil sebotol minuman dan meminumnya sambil mendengarkan Reza. Aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ucap Reza. Tentu. Lakukan itu. Ucap Andre. Itu uang pertama dan terakhir yang kamu hasilkan sendiri. Kamu tahu. Kebanyakan orang tidak bisa menjadikannya kenang-kenangan setelah bekerja keras mendapatkannya. Mereka membutuhkan makanan untuk dimakan jika lapar. Mereka membutuhkan tempat istirahat jika sudah waktunya. Ucap Andre kemudian menarik selimut dan berbaring di kasur. Kehidupan di saat pendapatan dan pengeluaranmu seimbang. Ucap Reza. Tiba-tiba Reza sadar akan sesuatu atas ucapannya. Benar. Itu artinya. Aku merasa telah menjadi Neo yang menelan pil merah. Ucap Reza. Apa yang dia bicarakan? Ucap Andre mencoba memejamkan matanya. Matrix tempatku tinggal telah rusak. Dan Bella orang yang memberiku pil kebenaran. Dia memang ditakdirkan untukku. Ucap Reza. Andre yang mencoba memejamkan matanya merasa terganggu dengan celotehan Reza. Aku tidak boleh tidur sekarang. Aku harus minum bersama Bella. Ucap Reza dan bangkit dari tidurnya. Bisakah aku mentraktir dia daging perut dengan 10.000 ini? Tanya Reza ke Andre. Tidak. Tidur saja. Ucap Andre. Andre. Kamu sungguh pria luar biasa dengan 99 kebaikan. Tapi satu kelemahanmu terlalu besar. Kamu keras kepala, kaku, dan kuno. Ucap Reza. Kemudian Andre pun duduk. Hentikan Tiu dan tidurlah. Ucap Andre. Jangan menghentikanku, kawan. Jangan hentikan masa muda ini untuk minum. Bella. Ucap Reza mengangkat kedua tangannya ke atas dan bergegas pergi keluar menemui Bella. Hei. Berhenti. Ucap Andre dan mengejarnya. Di sisi lain, Bella sedang membaca sebuah surat kesepakatan kompensasi. Aku sungguh tidak mau menandatangani kesepakatan ini. Tapi, para atasanku sudah menyelesaikan kasus ini dan memaksaku melakukan perintah mereka. Ucap Yuni. Jadi, orang ini yang memaksamu menandatanganinya. Andre yang berbadan kurus dan murung. Ucap Bella. Tadinya aku tidak keberatan.
Tapi hari ini dia mendatangiku dan mengancamku. Dia bertanya, apa aku yang membocorkan video itu di internet? Ucap Yuni masih dalam keadaan mabuk. Dasar sampah. Ucap Bella kesal. Bukankah ini konyol? Orang gila macam apa yang akan menyiarkan secara nasional soal pelecehan seksual yang mereka alami? Ucap Yuni. Itu gila. Aku akan membunuhnya. Ucap Bella merasa sangat marah atas apa yang dikelakukan Andre kepada temannya. Kemudian Bella hendak berniat ingin mendatangi Andre. Tiba-tiba dari arah tangga Reza datang. Bella, 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 ayo minum. Ucap Reza datang menghampiri Bella. Reza, ucap Bella. Yuni sedang dalam keadaan mabuk. Terkejut melihat Reza. Saat hendak menghampirinya dalam keadaan mabuk, botol yang ada di tangan Yuni terjatuh dan menggelinding ke arah Reza. Reza berlari ke arah Bella. Tak sengaja dia menginjak botol itu dan terpeleset terlempar ke arah depan. Dia terpeleset. Dan secara tak sengaja dia memegang payudara Yuni untuk yang kedua kalinya setelah di pesawat. Reza pun terlempar ke arah Yuni. Dan keduanya tersungkur dengan Reza berada di posisi di atas Yuni dan tangannya yang menyentuh payudara Yuni.